Mempelajari psikologi pendidikan cukup penting, khususnya saya sebagai calon pendidik. Tapi tidak hanya itu, psikologi pendidikan juga penting bagi semua orang, terutama kaum muda. Karena kalian pasti akan menjadi orang tua nih bagi anak-anak kalian, apalagi seorang ibu. Guru sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih pasti harus mampu memahami berbagai aspek perilaku peserta didik yang sangat beragam. Nah, dalam belajar psikologi pendidikan, kita dapat memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dan beragam, sehingga dapat memudahkan kita dalam menjalankan tugas dan peran kita secara efektif. Selain itu, dengan memahami psikologi pendidikan, saya sebagai calon pendidik melalui pertimbangan-pertimbangan psikologis dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, dapat memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, dapat memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling, dapat memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan dapat berinteraksi secara tepat dengan peserta didik. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menguasai pengetahuan tentang psikologi pendidikan cukup penting, bahkan sudah calon pendidik di masa depan. Perkembangan anak, khususnya usia dini, penting dijadikan perhatian khusus bagi orang tua dan guru. Sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Anak usia dini sendiri merupakan kelompok yang berada dalam proses perkembangan unik. Kenapa dikatakan unik? Karena proses perkembangannya terjadi bersamaan dengan Golden Age atau masa peka, masa keemasan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dan kata mutiara tersebut memiliki makna yang mendalam bahwa peran orang tua memang sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Untuk itu, orang tua atau pendidik harus dapat memahami tahap-tahap tumbuh kembang anak dan bagaimana menstimulasinya. Tahap-tahap tumbuh kembang anak diantaranya yang pertama neonatus, yang berkisar habis lahir sampai 28 hari. Kemudian bayi sekitar 1 bulan sampai 1 tahun. Toddler usianya sekitar 2 sampai 3 tahun. Prasekolah sekitar 3 sampai 6 tahun.
Perkembangan individu dikenal ada dua aspek yang menonjol. Yang pertama, semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Yang kedua, di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial, tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Nah, dalam perbedaan individual tersebut terbagi menjadi perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan atau kepada di sekolah. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Nah, stimulan tidak lain adalah lingkungan belajar peserta didik, baik yang internal maupun eksternal. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan pendidik kepada peserta didik, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik tersebut. Pendekatan psikologi kognitif menekankan arti penting proses internal mental manusia. Tingkah laku manusia tampak tidak dapat diukur dan diterapkan tanpa melibatkan proses mental. Semua bentuk perilaku termasuk belajar selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan itu tertata dalam bentuk struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan serasi dengan struktur yang baru beradaptasi secara tepat dan serasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Jadi, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan sekitarnya. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik ialah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar. Yang pertama, proses pemerolehan informasi baru, dan yang kedua, personalisasi informasi pada individu. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan secara umum sebagai daya upaya untuk mewujudkan perkembangan budi pekerti, pikiran atau intelek, dan jasmani anak, menuju ke arah masa depan yang lebih baik. Kedewasaan akan tercapai pada akhir windu ketiga, yaitu tercapainya kesempurnaan hidup selaras dengan alam anak dan masyarakat. Jadi dapat diartikan bahwa pendidikan terutama berlangsung sejak anak lahir hingga anak berusia sekitar 24 tahun. Motivasi adalah kekuatan yang memberikan energi, dorongan, dan mengarahkan perilaku ke tujuan. Di dalam belajar ada dua tipe motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Secara umum, motivasi siswa adalah memiliki sikap yang positif terhadap sekolah dan menggambarkan sekolah sebagai sesuatu yang menyenangkan, bertahan pada tugas-tugas yang sulit dan memiliki sedikit masalah di dalam pelaksanaannya, pengalaman belajar yang unggul dan mendalam di dalam proses informasi. Siswa yang memiliki motivasi di dalam belajar akan berusaha untuk memahami topik-topik apakah mereka menemukan topik yang secara intrinsik menarik atau tidak menarik dalam proses belajar. Dan mereka akan tetap mempertahankan usahanya dengan keyakinan bahwa pemahaman akan memberikan hasil yang bernilai dan bermanfaat.
Dalam latar belakang ini, anak-anak dididik dengan setumpuk tugas dan mengatur kehidupan mereka dengan lonceng. Sepanjang hari, siswa tidak melakukan apa-apa selain mengikuti petunjuk, sehingga keberhasilan mereka bergantung pada instruksi dan melakukan hal yang sama dengan apa yang diberitahu dan diperintah. Dalam dunia modern, orang-orang harus dapat menjadi kreatif, dapat mengkomunikasikan ide-ide mereka dan berkolaborasi dengan orang lain. Tapi anak-anak tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut dalam suatu sistem sekolah yang didasarkan pada nilai dan belakang ini kita memiliki sistem di mana setiap anak harus belajar hal yang sama pada saat yang sama dengan cara yang sama. Ini tidak sesuai dengan kodrat manusia bahwa masing-masing dari kita memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda, selaras dengan cara kita sendiri. Kita juga memiliki passion. Nah, untuk latar belakang kali ini, masing-masing dari kita berbeda dalam bagaimana kita belajar di beberapa banyak waktu yang dibutuhkan dan apa metode belajar yang terbaik untuk kita. Akan tetapi sistem pendidikan saat ini tidak memiliki ruang untuk perbedaan tersebut. Sehingga jika kita sedikit lambat dalam belajar sesuatu, kita pasti dicap gagal, padahal yang kita butuhkan adalah sedikit lebih banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Dalam sistem saat ini, anak-anak menerima pelajaran selama lebih dari 5 jam sehari. Hal ini merupakan pengalaman yang fundamental yang tidak manusiawi. Dalam hal ini, setiap kelas memiliki siswa yang berbeda mengenai tingkat pemahaman yang berbeda pula. Sehingga saya memiliki inovasi untuk pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, yang pertama adalah mengubah sistem pendidikan secara fundamental. Nah, jika kita ingin mempersiapkan anak-anak kita untuk dunia yang modern, dan jika kita ingin memiliki sistem belajar yang efektif dan menarik, maka tidak ada keraguan bahwa kita perlu secara fundamental mengubah sistem pendidikan kita. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas guru. Karena kunci kemajuan negara adalah pembangunan, dan kunci pembangunan negara adalah pendidikan, dan kunci pendidikan adalah guru. Sehingga jika kualitas guru bagus, akan mencetak generasi penerus yang bagus pula. Yang ketiga, jadi dapat dipahami bahwa psikologi pendidikan itu mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini ialah guru dan siswa. Maka objek yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehingga objek utama yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah masalah belajar dan pembelajaran. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan pada siswa. Oleh karena itu, dalam psikologi pendidikan juga dibahas aspek-aspek psikis atau gejala kejiwaan yang terdapat pada siswa, terutama ketika terlibat dalam proses belajar.